Astaghfirullah. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa wasir li rizqan wasi'a وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا ولهذا سري عضو في يسري وعساري وأنا عبد صرف فقري إن فقري وضراري إن فقري وضراري وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Inspirasi Islam, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kasanti Miki Bos. Itulah majelis ta'lim Ibnu Ummi Maktum, Masya Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang segala-galanya. Bagi Allah
dan untuk kita sekalian. Jadi nikmat Allah itu tidak pernah putus, sekalipun orang yang memiliki segala kekurangan. Apatah lagi orang yang penuh kekurangan saja bersyukur, apalagi kita semua yang sempurna yang Allah berikan kepada kita. Orang yang penuh kekurangan saja mampu, apalagi ini yang kita segalanya sempurna, kok kita tidak bisa. Bukan persoalannya orang yang, mohon maaf, yang notabene, orang yang serba kekurangan lalu dia mampu. Bisa jadi orang yang segalanya mampu, tapi bisa jadi karena hati yang tidak mampu untuk ke sana. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Maka dengan demikian bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah berhenti, karena Allah tidak pernah berhenti memberikan kepada kita nikmat. Coba nikmat pendengaran. Ibu mendengar tidak? Iya, kau bilang kita mendengar. Ibu melihat tidak? Dilihat aja? Buktinya apa? Tinggi atau pendek? Pendek. Serius lah. Iya, ini begitu. Iya. Maka dengan demikian ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang wajib kita syukur di hadapan Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, maka tema kita pada kali ini adalah berprasangka baik jauh lebih baik. Saya ulangi, tema kita pada kali ini berprasangka baik jauh lebih baik. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, mau tahu dan ibu? Mau tahu seperti yang bagaimanakah berprasangka dan jauh lebih baik itu mau? Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Inspirasi Islam, alhamdulillah, semangat, Allahu Akbar. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, berbicara persoalan prasangka, Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan di dalam Al-Qur'an. Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Mohon maaf, ayat 12. Saya ulangi, Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Bagaimana firman Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
wajtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Artinya, wahai orang-orang yang beriman. Ada apa dengan orang-orang yang beriman? Kata Allah, jauhilah banyak dari prasangka. Kenapa Allah perintahkan kita untuk menjauh dari prasangka itu? Allah sudah jawab, inna ba'dadh-dhanni itsm. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu ada unsur dosa. Itu Allah sudah nyatakan jauhilah. Karena kenapa? Terkadang jangan sampai prasangka kita ini adalah buruk, sedangkan berprasangka buruk itu adalah mengandung unsur dosa. Makanya dikatakan bahwa berprasangka baik jauh lebih baik. Apa buktinya? Dengarkan salah satu riwayat Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana firman sabda Rasulullah? Ana inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya, mohon maaf, saya berprasangka tergantung prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka buruk, maka bisa jadi itu yang Allah berikan. Kalau kita berprasangka baik, maka itulah juga Allah berikan. Ana inda dhanni abdi bi, tergantung prasangka hambaku. Apa yang hambaku prasangka, maka itu juga yang datang, bisa jadi. Makanya dikatakan lagi Bunda, ya, bahwasanya masya'a falyaghunni masya'a, bahwa prasangka, maaf ya, bahwa Allah memberikan kebebasan, silakan berprasangka apa saja, tetapi ingat, apa yang engkau prasangka, maka itulah yang datang. Ibu, contoh misalnya Bunda nih mau berpergian, bepergian tuh mau ke Boneka atau mau kemana? Siapa di sini ada kampungnya? Ada semua. Contoh, di mana kampung tak? Pinrang. Nah, contoh, mau pergi Pinrang toh? Nah, kalau misalnya kita berprasangka, jangan deh, kan nanti kecelakaan di mobil, ada banyak sekali, kan begitu. Itu sama hanya bahwa kita berprasangka buruk. Bisa jadi dengan prasangka buruk itu yang datang. Makanya pesannya orang tua kita dulu mengatakan bahwa, nak, kalau engkau meninggalkan rumahmu, maka berprasangka baiklah kepada Allah. Kalau engkau berprasangka keselamatan, maka Allah kasih keselamatan. Jelas Bunda ya? Berarti berprasangka baik jauh lebih baik dong. Bunda-bundaku semua, orang tuaku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian bisa jadi, ya, bisa jadi apa yang terjadi pada diri kita, maka berprasangka baiklah. Mungkin misalnya ada anak kita kasih sekolah, atau kami misalnya mendaftar di universitas mana saja. Contoh, ada yang mau jadi orang begini, ternyata jadi begitu. Ambil hikmahnya. Oh, Allah berkehendak lain. Misalnya ada anak yang mau menjadi aparat misalkan, ternyata dia jadi ternyata dia jadi apa? Jadi guru. Oh, berprasangka baiklah kepada Allah. Mungkin yang jadi guru itu jauh lebih baik. Itu namanya berprasangka baik. Misalkan contoh Bunda, saya ini cita-citaku mau sekali jadi aparat. Apakah tahu begitu memang? Ini cita-citaku saya mau sekali jadi aparat, ya kan? Tapi ternyata saya minta jadi aparat, ternyata jadi apa? Ustaz. Berarti apa yang saat ini kualami, maka itulah yang terbaik yang datang dari Allah. Mengapa demikian? Karena segala sesuatu Allah menghendaki, manusia hanya merencanakan. Betul sekali. Contoh misalkan, mohon maaf ya bundaku semua, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin saya panggil yang tadi yang mengaji, izin ya. Bisa nggak lihat ke sini? Boleh nggak? Atau nggak apa-apa? Maaf ya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat dalam proses sepertinya Allah kasih dalam penuh dengan kekurangan. Bisa melihat nggak? Sedikit. Tapi kok bisa mengaji begitu ya?
Hafal Ustaz. Dihafal. Cara menghafalnya bagaimana? Pakai di aplikasi YouTube. Pakai YouTube. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang saja yang penuh dengan kekurangan, tidak mampu melihat, walaupun melihat tapi dengan keterbatasan penglihatan, tapi toh juga bisa menghafal, membaca Al-Qur'an tidak pakai Al-Qur'an. Allah kasih hidayah, Allah kasih petunjuk, Allah kasih kelebihan dengan apa? Itulah yang mereka rasakan. Kekurangan tidak menutup itu kekurangan, tapi bisa jadi kekurangan adalah kelebihan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Coba tadi wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Bunda bisa hafal istighfar karena bisa jadi ada teks. Bunda bisa hafal istighfar karena bisa jadi ada yang dilihat. Tapi kita lihat saudara kita yang Masya Allah dengan kekurangan, walaupun tidak bisa melihat tapi mampu menghafal istighfar. Kenapa? Di balik kekuranganmu Allah titipkan kelebihan untukmu. Kita berprasangka baik tidak sama Allah? Berprasangka baik Ustaz. Tidak pernah boleh. Kenapa tak dikasih begini? Tidak pernah. Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah Allah kasih begini karena menghadirkan berprasangka baik yang ada di dalam dirinya. Terima kasih pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah. Baik, jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Islam hanya di iNews Makassar. Sebelum kita lanjut, mari kita beralih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada. Tabe. Coba tabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Ummi Matum. Ya. Atas nama Mas Niati. Ya. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz. Apa itu ya? Bagaimana cara menghindari prasangka buruk? Masya Allah. Pertanyaan bagus. Bagaimana cara menghindari berprasangka buruk? Ya, Ibu. Mau tahu jawabannya? Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inspirasi Islam. Allahu Akbar. Bu. Ibu cantik. Mau nak? Mana? Ya dong. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pertanyaan Ibu siapa tadi? Ibu Mas Niati. Dari Majelis Talim Ibnu Ummi Maktum. Bahwa bagaimana caranya agar supaya kita menghindari atau tidak berprasangka buruk. Ya. Yang pertama, cara yang pertama agar kita tidak selalu berprasangka buruk, bahwa meyakini bahwa segala sesuatu yang datang itu dari Allah. Kalau ini kita tanamkan Bunda dalam hati kita, apapun yang datang, contohnya kalau rezeki ya, mau sedikit itulah yang terbaik, mau banyak kita terima, ya kan? Mau sedang-sedang kita terima saja apapun yang datang. Mau keluar rumah, tagap buka kita di tembok, kita terima. Artinya meyakini bahwa bisa jadi kemauanku bukan itu yang tak tumpu di tembok aku, tak tumpu di tembok itu.
Ya. Baku tabrak antara kaki dengan tembok atau baku tabrak antara kaki dengan kursi, kan biasa begitu toh? Biasa begitu, memang sakit, tapi Allah punya maksud dan tujuan. Artinya apa? Berprasangka baiklah. Oh, bisa jadi ada sesuatu yang terjadi di depan sehingga saya singgah sebentar. Itu kan? Iya. Artinya apa? Meyakini segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah. Kalau kita sudah meyakini itu, maka kita menghadirkan berprasangka baik. Karena berprasangka baik jauh lebih baik. Itu bos. Ya kan? Begitu bunda semua. Cara yang kedua, bunda. Cara yang kedua. Cara yang kedua, agar supaya kita ini terhindar dari berprasangka buruk, meyakini, kembali lagi, meyakini bahwa apapun yang kita katakan, baik yang kita ucapkan ataupun dalam hati, Allah tahu ucapan itu. Sudah jelas? Siapa yang kenal Ibu? Kenal Nabi Adam? Hampir bilang kenal di mana? Sejarahnya. Nabi Adam waktu itu kan sendiri dulu toh, sendiri. Kenapa tiba-tiba ada Hawa? Mau kita tahu kisahnya? Mau kita tahu ki? Begini, di dalam hatinya muncul ki. Karena jalan-jalan di surga toh, ada melihat dua ekor binatang, jantan dan betina. Mesrana. Mesra. Tumbuh dalam hati Nabi Adam. Bagus tadi kalau ada ditemani. Itu baru dalam hati loh pemirsa. Nabi Adam belum berucap, Allah sudah tahu bahwa inilah yang diinginkan oleh Nabi Adam. Maka dengan demikian bundaku semua, bahwa ketika berprasangka buruk itu muncul, maka katakanlah dalam hati, jangan deh, Allah pasti tahu apa yang saya mau ucapkan, atau walaupun itu berprasangka. Sebenarnya bunda, prasangka itu adalah salah satu ucapan tidak nyata namun ada. Itu prasangka namanya, ya. Prasangka itu sesuatu yang tidak kelihatan tetapi ada, nyata. Iya toh? Itu sifat tidak kelihatan itu, tetapi bukti adanya. Makanya itu bundaku semua yang dimuliakan oleh Allah, berprasangka baik sama anak misalkan. Biar itu anak tidak tahu membaca, A tambah I, U. Biar dibaca I, B tambah U, mama. B tambah abba, P tambah apa, tambah K, apa yang bilang ayah. Itu biasa ada begitu itu. Tuh. Disuruh baca apa ini I, apa ini B, Bu. Bacanya apa, Bu? Ibu. Tapi dibaca mama. Sama lagi. Maka berprasangka baiklah. Apa kita bilang? Anakku pintar namamu. Itu namanya berprasangka baik. Ya, saya kira itu salah satu di antaranya dua cara mudah-mudahan kita menghindarkan dari sifat-sifat berprasangka buruk. Pertanyaan masih ada lagi, Bu? Masih ada? Oh iya, tabe, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari Majelis Taklim Masjid Ibnu Ummi Maktum. Iya. Saya ingin bertanya atas nama Ibu Sinar. Ibu Sinar. Saya ingin bertanya Pak Ustaz. Iya. Apa dampaknya seseorang apabila selalu berprasangka buruk terhadap sesama manusia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi Islam. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Bunda, mau tahu jawabannya tidak? Apa dampaknya orang-orang yang berprasangka buruk terhadap sesama manusia, saudara kita? Satu, dampaknya inilah, tidak akan pernah merasakan ketenangan di dalam hatinya. Tetangganya beli kipas angin, dia tak. Tetangganya beli mobil, dia masih sedikit itu sana tuh ngecicil. Berapa cicilannya? Tidak akan pernah tenang
tenang, betul tidak? Kenapa tidak pernah tenangkan sebarang mengurus? Selalu berprasangka tidak baik. Itu dampaknya tidak akan pernah ada ketenangan. Coba kita lihat ketika ada beli kipas angin pasti kita bilang, tahu kasih mudah-mudahan kasih dingin itu ke beli kipas angin. Itu kan berprasangka baik. Ya toh? Jangan kita bilang begini, itu sana beli kipas angin. Bambang lalak waduh. Jangan. Atau misalnya contoh, itu sangat beli lagi mobil, ya paling tidak anda pinjam gitu. Deh, ya itu dampak satu, tidak akan pernah merasakan ketenangan di dalam hidupnya, dan itu pasti. Yang kedua, dampak yang kedua, orang-orang yang suka berprasangka buruk kepada sesamanya. Apa itu bundaku semua? Sedikit demi sedikit pasti akan jauh dari kebenaran. Karena kenapa? Dia selalu melihat kepada sesuatu yang tidak baik. Artinya apa? Kalau prasangka buruk kita sudah hadirkan, maka bisa jadi kebaikan itu akan menjauh. Karena dia anu kebaikan orang lakukan, roti bilang, ada tuh. Tidak tuh, ada lagi orang bersedekah di masjid, Umi Maktum, sesepaham, tuh, atau dibilang, itu kan begitu. Ada lagi misalnya contoh, ayo bu, ayo kita makan di rumah, mau tuh bilang orang kaya, artinya tidak ada baiknya orang itu loh, gitu. Tapi kalau kita selalu menghadirkan berprasangka baik di hadapan Allah, berprasangka baik sesama manusia, ketika ada orang beli sesuatu ataupun yang lainnya, ketika berbuat kebaikan, dia berkata, ya Allah, mudah-mudahan dengan izinmu, Engkau memberikan juga rezeki kepada aku. Itu jauh lebih baik daripada sembarang dipikir. Kenapa banyak orang stres? Banyak pikiran. Kenapa banyak pikiran? Yang paling banyak pusing laki-laki atau perempuan? Oke, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di penghujung acara kita ini, acara Inspirasi Islam di hanya Anis Makassar, ini menarik sekali dengan tema kita berprasangka baik jauh lebih baik. Maka insyaallah mari kita beralih kepada kesimpulan yang pada intinya adalah apa, bahwa ternyata Allah itu Maha tahu dengan segala-galanya. Ya, belum kita ucapkan Allah sudah tahu. Hati-hati lo kalau berucap. Apalagi kalau sudah diucapkan bahaya memang. Maka hadirkanlah prasangka-prasangka yang baik. Maka dengan izin Allah, sesungguhnya dengan prasangka yang baik itu pada hakikatnya itulah doa untuk kita. Ya, artinya bahwa apapun yang terjadi itu semuanya adalah Allah Sang Maha Tahu. Ya, wallahu a'lam bisawab. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di acara kita pada kali ini di Inspirasi Islam Allah berkahi, Allah ridai. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ghafir lana wa liwalidina kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda bersama di program di Inspirasi Islam Haji Anis Makassar. Selamat kita kepada selama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditutup selawat.